Tapi Rasulullah tidak wafat, Rasulullah tidak meninggal, tapi Rasulullah itu ada di situ sebagai utusan Allah. Untuk apa dia? Ya utusan Allah itu utusan basarnya Rasul. Rasul tugasnya risalah untuk mengantarkan kita menuju Allah. Maka ketika kita sholat itu fisik kita menghadap ke Ka'bah, fisiknya menghadap ke Ka'bah, tapi rasanya masuk ke Baitullah. Di dalam Al-Quran Allah tegaskan surat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'd. Para pemirsa, saya ingin menyampaikan ini perbedaan Baitullah dan Ka'bah. Kan kita sering mengatakan ke Baitullah atau ke Ka'bah. Mana yang tepat, ke Baitullah apa ke Ka'bah? Nah, oleh sebab itu kita harus mengerti apa itu Ka'bah, apa itu Baitullah, supaya tepat di dalam kita kesana, kemana, untuk apa. Ka'bah itu fisiknya gitu, bangunan terbuat dari batu yang dibangun oleh Ibrahim dan putranya bernama Ismail, ada di Makkah di tengah-tengah Masjidil Haram. Bangunan dari batu itu namanya Ka'bah. Maka disebut dengan Ka'bah karena yang bangun itu baik Ibrahim maupun Ismail, keduanya dari suku Ka'ab. Maka dinisbatkan dari mana beliau berasal, ya dari Ka'ab, maka disebut dengan Ka'ab. Ya, wujudnya satu bangunan diberi tak marbutah sehingga menjadi Ka'batun. Ka'batun gitu, kaf, ain, ba, ta. Nah, sekarang Baitullah berarti Ka'bah itu fisik kan, batu gitu. Demikian pula Hajar Aswad. Hajar artinya batu, aswad hitam gitu. Batu. Itu batu gitu. Nah, sekarang Baitullah. Baitullah itu non fisik, tidak kelihatan. Di mana dia? Ya, gini. Ka'bah itu tanda fisiknya, di situ ada Baitullah. Berarti rohani Baitullah itu. Di dalam Baitullah itulah ada utusan Allah, Rasulullah. Berarti Rasulullah nggak meninggal, ada di situ. Yang meninggal Muhammad, putra Abdullah, ibu bernama Aminah, wafat dan dimakamkan di Madinah. Ya betul, di Madinah. Tapi Rasulullah tidak wafat, Rasulullah tidak meninggal. Tapi Rasulullah itu ada di situ sebagai utusan Allah. Untuk apa dia? Ya utusan Allah itu utusan basarnya Rasul. Rasul tugasnya risalah untuk mengantarkan kita menuju Allah. Maka ketika kita sholat itu fisik kita menghadap ke Ka'bah, fisiknya menghadap ke Ka'bah, tapi rasanya masuk ke Baitullah. Nah, di dalam Al-Quran Allah tegaskan surat Ali Imran ayat 95, 96, 97. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan, tegaskan, maha benar Allah. Allah benar. Artinya bahwa kamu tahu Allah benar itu dengan cara fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah millah atau cara yang ditempuh oleh Ibrahim dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia membangun Ka'bah itu bukan atas dasar kesyirikan, bukan syirik, bukan untuk menyembah Ka'bah,
Tapi sebagai kiblat, apa kiblat itu? Menghadap, untuk hadapan, di situ ada Baitullah. Maka hakikatnya ketika kamu sholat, itu tidak menghadap Ka'bah hakikatnya, tapi masuk ke Baitullah. Fisikmu saja menghadap Ka'bah. Kalau kamu berhenti di Ka'bah, maka sholatmu akan menjadi sholat yang apa istilah itu? Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka awatas dia fadzukul adzabal hariq bima kuntum takfurun. Ya kalau kamu nggak ngerti Baitullah, nggak mengerti hakikat Ka'bah, nggak mengerti hakikat Baitullah, maka sholatmu ini kayak dulinan saja. Justru sholat yang demikian itu akan menjadikan kamu itu tersiksa dan kamu menjadi ingkar atau kafir. Maka kamu harus ngerti apa itu Ka'bah, apa itu Baitullah. You know? Caranya ikuti Ibrahim. Ibrahim tidak musyrik. Ibrahim membangun Ka'bah dari batu, tapi bukan mengajak kamu menyembah Ka'bah. Ya. Mengajak kamu berjumpa Rasulullah di Baitullah. Menghadapnya Ka'bah, caranya sholat. Maka ayat berikutnya 196, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Bahwa awal mula Baitullah awal mula rumah yang dibangun sebagai tanda Baitullah itu adalah alladzi bi Bakkah, yaitu di Bakkah. Apa itu? Kita nyebutnya Makkah. Apa itu Bakkah? Bakkah itu alladzi Bakkah mubarakah. Bakkah itu aslinya adalah mubarakah, adalah yang diberkati. Apa yang diberkati itu? Yang mubarakah itu disebut dengan Makkah. Apa Makkah itu? Mali'ah bil barokah. Orang Arab awalnya Bakkah. Bakkah itu berasal dari kata mubarakah. Lalu disebut dengan Makkah. Kenapa? Ya karena mali'ah bil barokah. Disitulah tempat keberkahan. Di situ ada Rasulullah. Tapi bukan Ka'bahnya, rasanya yang di dalam. Kalau kamu menghadap ke Ka'bah fisikmu, lalu rasamu masuk ke Baitullah, berjumpa dengan Rasulullah, itulah namanya mali'ah bil barokah. Atau kamu masuk ke Baitullah. Tapi Baitullah itu rasa, rohani. Ka'bah itu jasmani. Fisikmu ketemu fisik, rohanimu berjumpa dengan rohani. Fisikmu menghadap fisik, rohanimu bersambung pada rohani. Rohanimu, imanmu berjumpa dengan Nabi di Baitullah. Fisikmu menghadapnya ke batu atau Ka'bah lewat Hajar Aswad. Itu ibaratnya pintunya. Ya, wa man dakhalahu kana amina. Kalau kamu benar-benar masuk ke Baitullah, berjumpa dengan amin. Amin itu Rasulullah. Ya toh? Terus berikutnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau kamu sudah berjumpa dengan Rasulullah, ya kamu tidak akan kepengen apa-apa. Kamu hanya perlu Allah saja. Karena dari situ sudah berjumpa Rasulullah, diantar untuk bertemu dengan Allah. Dan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Maka disinilah penegasan bahwa Tuhan itu tidak bisa kau syiriki. Kau musyrik, kau syirik, kau ingkari Tuhan, gitu. Sehari 60 kali. Tetap nggak bisa kalau kamu sudah ke Baitullah berjumpa Rasulullah. Artinya apa? Kalau kamu sudah berjumpa di situ melakukan sholat, fisikmu menghadap batu Ka'bah, rohanimu masuk ke Baitullah berjumpa Rasulullah, kamu nggak akan bisa musyrik lagi. Alias sholat yang tidak musyrik, sholat yang tidak kafir, yang tidak hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan, adalah bila fisikmu menghadap Ka'bah, rohanimu masuk ke Baitullah berjumpa Rasulullah. Kalau tidak begitu, berarti kamu masih musyrik dan masih kafir, alias kamu akan merasakan siksaan dalam hidupmu. Agar supaya hidup kita tidak tersiksa, maka sholatlah, ya toh, sholatun
fisik menghadap Ka'bah, rohani masuk ke Baitullah, berjumpa Rasulullah. Berjumpa Rasulullah berarti kamu bersama Rasulullah tidak ada azab. Ya Allah. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak memberikan azab, alias kamu akan mendapatkan berkah kalau bersama Rasulullah. Ya Allah. Dan kalau bersama Rasulullah berarti seluruh kesalahan tertutupi. Dosamu sebesar apapun berjumpa dengan Rasulullah ditutup, tidak diperlihatkan. Jadi Ka'bah itu fisik, Baitullah non fisik. Fisikmu menghadap Ka'bah, rohanimu masuk ke Baitullah berjumpa Rasulullah. Fisikmu menghadap Ka'bah ada di kota Mekah, ya toh. Tapi rohanimu masuk ke Baitullah. Baitullah itu rohani berjumpa Rasulullah untuk bersama-sama Rasulullah ke Baitur Rahman. Dirimu Baitul Mukmin, ya, Rasulullah Baitullah, Allah Baitur Rahman. Baitul Mukmin, Baitullah, Baitur Rahman. Terus ini. Terima kasih, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita, menambah pengertian kita sehingga kita tidak terjebak ke dalam kesyirikan dan kemusyrikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.